Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Tebet ya, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian AB warna hitam ya, dengan harga 3.790.000 rupiah dengan menggunakan ekspedisi pos Indonesia. Dengan menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera seperti ini ya. Oke, seperti biasa sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Jakarta Selatan ya. Untuk keamanan nanti ini kan kita potong ya untuk nama produknya, kemudian ini akan kita potong, jadi kurir tidak akan tahu isinya apa, seperti itu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu untuk kondisi unitnya ya. Kondisi wifi only artinya hanya bisa pakai wifi tetapi masih bisa dipancing menggunakan kartu Indosat atau kartu Tri. Ini kita bisa berikan bukti ya, ini kita kasih kartu Indosat ya, ini ada sinyal 4G plus ya, meskipun sinyalnya 1-2 itu tetap stabil ya. Kalau memang versi AU ya, versi Jepang itu sinyalnya memang 1-2 tetapi tetap stabil untuk internetnya seperti itu. Nah ini meskipun wifi only ya, tidak terdaftar di bea cukai, tetapi untuk internetnya masih bisa menggunakan kartu Indosat Ooredoo atau kartu Tri. Nah ini kita menggunakan Indosat ya. Untuk wifi kita matikan, jadi ini aksesnya menggunakan kartu ya. Coba kita buka YouTube. Nah ini sekalian cek sound ya, sekalian cek suara speaker, kita pastikan tidak ada yang sember ya, sekalian cek internet pakai Indosat. Ya, kita jamin untuk internet aman ya, untuk untuk Indosat sekarang ini aman ya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika terblokir di suatu waktu seperti itu. Tetapi kalau terblokir nanti bisa bisa dipancing lagi. Kita sudah ada trik bagaimana cara memancing handphone yang sudah terblokir seperti ini. Oke, itu ya. Untuk memancingnya itu kita gunakan aplikasi Force LTE ini ya, tetapi kadang juga tidak perlu. Kadang cukup masukkan kartu, tunggu 1 menit 2 menit, nanti muncul setting APN, wajib setting APN dulu, nanti muncul sinyal. Kalau beruntung seperti itu. Ini tadi kita beruntung ya, tidak perlu setting pakai 4G LTE ini, Force LTE ini langsung muncul sinyal seperti itu. Itu ya untuk penjelasan terkait dengan sinyal ya. Jadi meskipun wifi only tetap bisa dipancing menggunakan Indosat atau Tri. Nah ini ada buktinya, kita kasih tadi sudah kita buat untuk internet ya. Kemudian kita jelaskan kelengkapannya sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya HP plus bonus ya. Untuk bonusnya kita kasih softcase bending seperti ini ya. Untuk softcase-nya bending seperti ini, plus tambah kita kasih headset Vigen ya. Headset Vigen extra bass ini menggunakan jack audio 3,5 ya. Di sini menggunakan jack audio 3,5. Jadi bonusnya ada 2. Kemudian kita jelaskan kondisi fisiknya ya. Untuk kondisi fisik, tampak depan seperti ini.
Ini tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Untuk layar LCD depan tidak ada retak, tidak ada pecah. Kemudian untuk fisik sampingnya ini mulus, hanya ada den ya di pojok sini, hanya ada den atau cat yang mengelupas ini, cat yang mengelupas di pojok sini. Oke. Karena ini selisihnya, karena hal kecil ini ya, selisihnya itu 200.000. Karena kalau yang mulus total ya, mulus total 97% itu harganya 3.990.000, tetapi kalau ada lecet seperti ini itu kita turunkan 200.000, jadi 3.790.000. Oke. Kemudian untuk di atas juga mulus, ada lubang besar untuk jack audio 3,5 mm, ada lubang kecil untuk mikrofon. Di sini juga mulus ya, ada tombol volume, tombol power beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian ini tombol Google Assistant ya, tombol Google Assistant. Kemudian ini tombol shutter kamera ya, khas Sony. Kalau dipencet setengah itu dia akan mencari fokus. Kalau dipencet full ya dia nanti akan menjepret ya, menjepret gambar atau objek seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah saya kira juga masih mulus ya, ada lubang untuk charger dan lubang kecil untuk mikrofon seperti itu untuk fisiknya ya. Oke. Kemudian kita tunjukkan nomor email ya, sebentar. Ketik bintang. Oke. Oke ya, ini kita tunjukkan nomor IMEI 4 digit terakhir ya. Nomor IMEI 4 digit terakhir 0944 ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan untuk nomor IMEI fullnya sudah kita kirimkan via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi karena ini konten YouTube, jadi nomor IMEI kita sensor, kita tunjukkan 4 digit terakhir 0944. Untuk nomor emailnya sudah kita kirim via chat atau via DM di Shopee seperti itu. Kemudian saran kami ketika barang sudah tiba, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah cek speaker, yang selanjutnya kita akan cek LCD ya. Untuk warna kita jamin aman, tidak ada shadow, tidak ada bercak ya, tidak ada white spot, tidak ada tompel, tidak ada penyakit di LCD seperti itu. Oke, putih bersih ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada apa namanya bercak atau tompel, green line, flicker, green screen dan sebagainya. Oke. Kemudian kita cek layar sentuh atau touchscreen. Kita kasih 3 tips ya, kita kasih 3 tips yang sangat-sangat penting. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Ketika kita bepergian jauh, lebih baik jangan dimasukkan di celana saku yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang ketat, karena jika kita jongkok ataupun duduk ya, handphone kita bisa tertekan ya, bisa tertekan, LCD bisa tertekan dan bisa timbul masalah pada LCD. Intinya hindari penekanan-penekanan pada LCD. Misalkan ketika kita tidur jangan disanding ya ketika tidur, karena kalau kita tidur dan HP di sebelah kita itu nanti bisa saja ya, seringkali tertindih ketika kita tidur, tidak sengaja tertindih ketika tidur dan menimbulkan masalah pada LCD ya. Bisa ada shadow, bisa ada bercak ataupun den seperti itu. Jadi intinya jauhkan penekanan-penekanan, hati-hati ketika membawa handphone.
hindari penekanan-penekanan LCD ketika ditaruh di dalam tas, di dalam celana, atau ketika tidur, apalagi sampai jatuh ya, seperti itu sangat-sangat beresiko, mengingat harga LCD handphone ini sangat mahal ya. Kalau Anda lihat di marketplace Shopee, harganya 3 juta ke atas ya, 3.500.000 bahkan. Jadi hampir sama dengan harga HP-nya. Tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Overcharging artinya dicas berlebihan. Misalkan ditinggal tidur ya, ketika malam hari kita tidur HP dicas, pagi baru dicabut, itu namanya overcharging. Meskipun setiap handphone ya, apalagi handphone flagship seperti ini sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi tetap saja namanya perangkat elektronik itu jika terlalu sering bisa jebol juga ya. Seperti tanggul, meskipun tanggul itu kuat tetapi bisa jebol juga ya. Nah, jadi untuk meminimalisir overcharging ya, karena overcharging itu bisa mengakibatkan handphone mati total ya, bisa berakibat pada baterai ataupun mesin, dan yang paling fatal itu bisa mati total. Jadi saran dari kami, ketika tidur di malam hari jangan sambil dicas ya, lebih baik dicas ketika kita bangun. Misalkan kita bangun jam 5 pagi, kita cas setengah 7 pagi dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman daripada resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga atau terakhir, jangan ketika terjadi overheat ya, ketika HP panas, lebih baik hentikan pemakaian ya, tunggu suhunya turun baru dipakai lagi. Biasanya HP akan cepat panas jika dipakai game ya, dipakai game lebih dari 15 menit, atau dipakai merekam video dengan durasi di atas 15 menit, atau dipakai live streaming, entah itu live streaming di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya ya. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan handphone cepat panas ya, untuk merekam video atau memfoto ya, fotografi lebih dari 15 menit, live streaming lebih dari 15 menit, ataupun gaming ya. Jika HP ini untuk 3 hal di atas, bisa beli cooler ya, atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Nah, itu HP ini akan sangat-sangat kuat, akan sangat-sangat performanya sangat hebat jika digabungkan dengan cooler ya, seperti itu. Murah ya, cooler mulai dari 35.000 sampai 100.000 ya. Itu biasanya merek Gamen itu bagus ya, 50 ribuan itu sudah bagus, bisa menurunkan suhu hingga di bawah 15 derajat seperti itu. Oke, itu untuk tips dari kami ya. Kita pastikan touchscreen aman, kemudian kita cek multi touch atau multi sentuh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 jari semuanya bisa. Tadi speaker sudah, kita cek mikrofon ya, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah, 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah, 1 2 3 cek. Oke, kita cek yang atas. Cek mikrofon bawah, cek mikrofon. Halo, cek mikrofon atas, mikrofon atas, mikrofon atas, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon atas, mikrofon atas, mikrofon atas, cek 1 2 3. Ya, kedengaran untuk suara mikrofonnya. Kemudian kita cek untuk beberapa sensor ya, sensor 3D atau ini sensor giroskop. Kemudian sensor ini harus jalan ya, sensor suhu tidak ada, kompas. Oke ya, bisa membaca ya, derajatnya membaca. Kemudian sensor cahaya, oke, naik turun ya, bisa membaca. Pengukur kecepatan ini accelerometer ya, EGZ ya, bisa membaca. Kemudian sensor kedekatan ini proximity, oke, bisa membaca juga. Kelembapan tidak ada. Kemudian yang berikutnya sensor NFC ya,
Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo, tinggal kita scan etol ya, kita dekatkan etol. Rp19.100. Nah, ini etol dari Bank Mandiri ya, saldonya terbaca ya, artinya NFC bekerja dengan baik ya. Untuk yang terakhir kita cek apa namanya sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita cek di sini di keamanan pengelola sidik jari. Kita setting pola dulu. Oke, coba kita sentuh sensornya ya. Ya, langsung nyala ya. Sekali lagi. Oke, stick jari aktif, kita hapus lagi. Oke. Oke ya, sekarang sudah semuanya. Kita waktunya proses packing ya. Kita matikan HP-nya dulu, kita hapus. Akun sudah kita hapus. Kemudian oh iya, kamera ya. Untuk kamera belum. Untuk kamera ada aplikasi Foto Pro ya. Untuk video bisa menggunakan Cinema Pro. Jadi di sini ada beberapa model ya, ada beberapa mode. Kalau kita klik basic, ini ada mode basic. Mode basic ini mode sangat dasar ya, tidak ada efek apapun. Biasanya hanya digunakan untuk QR code ya, jadi sangat-sangat standar ya. Mode basic ini hanya untuk mengambil QR code seperti itu. Oke. Kemudian tidak ada pengaturan apapun. Kemudian kalau kita klik auto, ini mode semi otomatis ya. Terkait dengan pencahayaan ya, pencahayaannya dia akan otomatis seperti itu. Jadi apa namanya, untuk shutter speed itu tidak bisa diatur. Jadi yang bisa diatur itu hanyalah yang jadi ini jadi shutter speednya tidak bisa, ISO nya dia otomatis seperti itu ya, ISO nya otomatis. Kemudian jenis pemandangannya juga otomatis. Kemudian kalau klik kita P, kalau yang program otomatis ini saat kita untuk ISO nya bisa diatur ya, untuk cahaya yang masuk, untuk berapa banyak jumlah cahaya yang masuk itu bisa kita atur ya, ISO nya aktif. Tetapi untuk shutter speednya itu tidak bisa kita atur seperti itu. Kemudian kalau kita fokus ke shutter speed ya, S ini fokus ke shutter speed, jadi seberapa cepat lensa menangkap objek lah itu kita bisa kita atur. Tetapi untuk ISO nya tidak bisa kita atur, karena biasanya untuk S shutter speed ini memfoto objek yang bergerak seperti mobil, orang berlari, olahraga, ataupun hewan yang bergerak seperti itu. Oke. Kemudian untuk mode lagi M ini manual ya. Manual ini full manual, jadi bisa diatur entah itu ISO ataupun shutter speed bisa diatur, semuanya bisa diatur ya. Kemudian kalau MR ini dia kita menyimpan settingan favorit kita itu bisa kita simpan di MR atau memori. Oke, sekarang kita ke basic aja dulu ya. Untuk lensanya ini satu kali ini adalah lensa utama. Kemudian 2,9 ini lensa zoom optikal ya.
zoom optikal 2,9 kali. Kalau 4,4 ini adalah lensa optikal zoom 4,4 kali. Kalau 0,7 ini lensa ultrawide itu. Oke, kemudian kita cek juga lampu senter ya, atau lampu flash menyala. Kemudian kamera depan. Oke, kamera depan ini lensa ultrawide, kemudian ini zoom 4,4, zoom 2,9, ini utama ya. Kita hapus lagi. Oke, sekarang kita matikan HP-nya ya. Kita masuk ke proses packing. Ini sudah 21 menit lebih. Kita cabut kartu saya ya, ini kartu M3. Untuk packing kita menggunakan double packing ya. Untuk packing di luar kardus seperti biasa, kemudian di dalamnya kita tambah styrofoam tebal ya, styrofoam setebal 2 cm. Di sekelilingnya full, di bawah styrofoam, semua mengeliling styrofoam. Di atasnya kita kasih styrofoam ya, ini setebal 2 cm. Jadi ketika di dalam kargo ya, di dalam pengiriman itu ditumpuk-tumpuk dengan paket lain, itu tidak penyok ya, karena kalau penyok itu bisa menekan ke LCD dan akan sangat beresiko terhadap LCD ya. Jadi di dalam tetap kita buat rongga seperti itu ya, untuk menghindari penekanan-penekanan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Kita pasang.
Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tampak atas, sebelah sini, sebelah sini. Oke, terima kasih atas orderannya. Semoga HP-nya cepat sampai, tidak ada kendala di pengiriman dan bermanfaat. Amin.